Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisna Amira dari semester 3B. Saya di sini akan mereview jurnal dengan judul Pemisahan Fungsi Kekuasaan Eksekutif dan Yudikatif oleh Hadi Supriyanto, SH, yang merupakan tugas mata kuliah Hukum Administrasi Negara oleh dosen Bapak Haji Dedi Mulyadi SHMH dan asisten dosen Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridhayandi SHMH. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam usaha memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum dalam Sidang Istimewa MPR RI yang berlangsung tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 November 1999 telah menghasilkan berbagai ketetapan, antara lain TAP MPR RI nomor X/MPR/1998 tentang pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyalahgunaan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara. Pemerintahan menyadari sepenuhnya kehendak rakyat yang tercermin dalam TAP MPR RI nomor X/MPR/1998 tersebut, yang menginginkan terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka dan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemisahan ini dilaksanakan dengan mengalihkan organisasi, administratif, dan finansial badan-badan peradilan yang semula di bawah departemen-departemen yang bersangkutan menjadi di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Hal tersebut disebabkan dalam perjalanan waktu lebih dari 3 dasawarsa terbukti pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka itu ternyata tidak sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Terdapat indikasi berbagai penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang peradilan. Bentuk penyimpangan tersebut antara lain terdapat campur tangan atau intervensi baik yang bersifat horizontal maupun vertikal dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, khususnya terhadap kemandirian hakim dalam memutus perkara, dan tumbuh suburnya praktek-praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam proses peradilan. Berdasarkan hal tersebut, agar lingkup penulisan ini dengan topik pemisahan fungsi kekuasaan eksekutif dan fungsi kekuasaan yudikatif menjadi jelas, cukupnya dibatasi mengenai pembatasan perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok-pokok kekuasaan kehakiman di DPR. Hal ini dengan pertimbangan bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok-pokok kekuasaan kehakiman sebagai landasan hukum yang mengatur mengenai fungsi kekuasaan eksekutif dan fungsi kekuasaan yudikatif dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.